誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video ini, kami akan kembali menjelaskan serta menceritakan mengenai bocoran terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 247. Bocoran ini bersumber langsung dari 3 panel manga yang sudah banyak beredar di internet sejak 1 jam yang lalu. Namun meskipun begitu, masih ada kemungkinan terdapat beberapa perbedaan arti atau makna dari versi resminya. So, dari awal Oji-san sampaikan ya, bagi kalian yang tidak suka dengan konten bocoran, kalian bisa langsung skip aja ya video ini. Dan tunggu sampai chapter 247 terbit secara resmi pada hari Selasa tanggal 22 Maret. Sebaliknya, bagi kalian yang sudah tidak sabar dan juga penasaran dengan bocoran cerita apa saja yang akan muncul pada chapter terbaru nanti, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pertama, Tokyo Revengers chapter 247 akan dibuka dengan halaman depan yang dibuat dalam format full color. Di mana pada awal chapter ini, kita diperlihatkan 14 orang anggota inti sekaligus anggota pendiri dari calon geng terkuat yang ada di Jepang, yaitu geng Tokyo Revengers. Dari sebelah kiri nampak Hakai dan Mitsuya yang berdiri bersamaan. Lalu di depan mereka terlihat Kawaragi Senju yang sangat cantik dan menawan, dalam setelan hoodie panjang yang bahkan sampai menutupi bagian paha atasnya. Entah dia pakai celana pendek lagi atau tidak, yang jelas di momen ini Senju benar-benar nampak sangat mengintimidasi sekali, dengan tatapan matanya yang serius. Lalu di sebelah kanan Senju nampak juga pasangan kedua dari geng Tokyo Manji, yaitu Pachin dan Pehean. Walaupun kali ini mereka berdua nampak memasang wajah serius dan mencoba melotot, namun tetap saja kedua pasangan ini terlihat sangat lucu. Jauh di belakang mereka terlihat juga semua teman-teman sekolah dari Takemichi, yaitu Akun, Makoto, Yamagishi, dan juga Takuya. Lalu di cover sebelah kanan, kini giliran si kembar Nahoya dan Sota Kawata, Inui, Chifuyu, dan juga Hanagaki Takemichi yang berjalan paling depan memimpin mereka semua. Oh ya, jika kalian perhatikan baik-baik, pada seragam yang mereka gunakan ini terukir lambang atau logo dari geng Tokyo Manji. Di antara semua orang tersebut, Oji-san pun sangat tertarik sekali kepada Inoue, yang tidak peduli dalam kondisi apapun, dia tetap saja pergi kemana-mana dengan menggunakan high heels layaknya seorang model. Kini kita masuk ke bocoran yang kedua. Pertempuran besar antara geng Tokyo Revengers melawan geng Katomaji pun akhirnya harus bergeser sejenak. Jika minggu lalu Takemichi dan Kakucholah karakter yang selalu menjadi sorotan, kini giliran duet pasangan paling santailah yang mulai beraksi, yaitu Hakai dan juga Mitsuya melawan duet pasangan paling kejam yang ada di seluruh Tokyo, yaitu Ran dan Rindo Haitani. Di awal pertempuran ini, Mitsuya lah yang berusaha untuk solo atau bertarung seorang diri melawan Ran dan Rindo Haitani sekaligus. Tanpa ragu ketiga orang ini pun saling bertukar pukulan satu sama lain, hingga nampak banyak sekali bekas luka hantaman di wajah mereka. Dalam salah satu panelnya, Mitsuya pun akhirnya terlihat mampu mengungguli kekuatan dari Rindo Haitani. Dia pun berhasil melayangkan satu pukulan kritikal tepat ke arah kepala Rindo, hingga membuat tubuh dari Rindo terpental dan jatuh ke tanah. Namun di saat yang bersamaan, terlihat pula Ran Haitani yang mencoba menolong adiknya, dan kembali berlari ke arah Mitsuya. Dengan cepat, Ran pun langsung menghantam kepala Mitsuya dari titik buta, dengan sangat keras sekali menggunakan tongkat besinya. Akibatnya, Mitsuya pun harus merintih kesakitan, karena efek serangan dari Ran Haitani. Namun nampaknya Mitsuya yang saat ini sudah jauh lebih kuat dari Mitsuya yang sebelumnya. Walaupun terkena pukulan telak di kepala, Mitsuya pun ternyata masih mampu bertahan. Dan tanpa basa-basi langsung mengeluarkan pukulan cepatnya ke arah wajah dari Ran Haitani. Tapi tunggu dulu. Ternyata tidak hanya sampai di situ saja serangan balasan yang harus diterima oleh Ran Haitani. Di saat yang bersamaan, terdengar langkah kaki dari salah satu petarung terkuat yang dimiliki oleh geng Tokyo Manji. Siapa lagi kalau bukan Hakai Shiba? Dengan kekuatan monster yang ada di dalam darah keluarga Shiba, Hakai pun dengan brutal langsung menghantam kepala bagian belakang dari Ran Haitani, hingga membuat Ran harus terpental dan terkapar di tanah. Menarik banget bukan? Jika kita perhatikan baik-baik, momen kemunculan dari Hakai ini sangat mirip sekali dengan momen kemunculan dan juga serangan pertama dari Taiju Shiba. Nah, sekarang kita masuk ke bocoran singkat yang terakhir. Pada momen selanjutnya, kini giliran Inui Sesula yang kembali disorot.
Di panel ini terlihat dengan jelas jika Inui Seisu masih terus melanjutkan pertarungannya sebelumnya, melawan sebagian besar anggota geng Kantomanji yang sejak minggu kemarin terus-menerus mengincarnya tanpa henti. Namun tidak peduli seberapa banyak lawan yang menghadang, Inui masih mampu tetap unggul dari para lawan-lawannya. Dan Inui pun mampu dengan mudah mengalahkan semua lawannya. Tapi sayang sekali, di tengah keseruan ini Inui pun akhirnya harus berhenti dan kembali termenung ketika tanpa sengaja dirinya kembali melihat sosok dari orang yang paling dia sayangi. Siapa lagi kalau bukan Hajime Kokonoi. Dengan suara bergetar, Inui pun berteriak ke arah Kokonoi. "Koko!" Dalam panel ini terlihat cukup jelas bahwa Kokonoi ternyata sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak tertarik dengan jalannya pertempuran besar kali ini. Dia pun hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun dan tanpa bertarung melawan siapapun. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Oji-san pun jadi takut hal buruk kembali terjadi kepada Koko kali ini. Karena mau bagaimanapun, Koko adalah salah satu karakter yang memiliki segel gaib dan juga segel kutukan dalam semua gambarnya, yaitu gambar kutukan emoji malaikat. Nah, menarik banget bukan? Kami pun menjadi semakin tidak sabar untuk bisa membaca secara langsung kelanjutan dari cerita Tokyo Revengers pada saat manga ini sudah terbit secara resmi di Jepang hari Selasa nanti. Oh iya, sebelum video ini berakhir, kami mau menyampaikan sebuah kabar buruk dulu kepada semua pecinta manga baku hantam ini. Setelah chapter 247 terbit secara resmi, maka manga Tokyo Revengers akan masuk ke masa hiatus atau libur selama kurang lebih hampir 1 bulan penuh. Dikarenakan ada salah satu staf dari Kenwaku yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan begini, maka pada awal puasa nanti kita tidak akan bisa melihat kelanjutan aksi tawuran antara Takemichi dan geng Tokyo Revengers melawan Maiki dan geng Kantomanji miliknya. Padahal bakalan seru banget jika menjelang sahur kita bahas berbagai hal mengenai manga baku hantam ini. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Karena sebagian besar konten kami hanya membahas mengenai breakdown, opini, dan teori. Kami pun sudah membuat jadwal untuk mengisi semua kekosongan tersebut. Dan pastinya dalam waktu 3 minggu ke depan, kami akan mulai mencoba untuk membahas 3 manga Kenwakui lainnya, yaitu Senki Seinko, Desert Eagle, dan tentunya Shinjuku Swan. Atau mungkin bahas season 2 Tokyo Revengers, mulai dari Arc Black Dragons. Karena jika kalian lihat, Oji-san sendiri baru memulai channel ini ketika memasuki bagian akhir cerita Tokyo Revengers. Lumayan kan kalau kita bahas season 2 sambil menunggu waktu sahur dan juga waktu berbuka puasa. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya saran dan juga pendapat lain, jangan ragu untuk kasih tahu Oji-san di kolom komentar ya. Besok kami akan upload breakdown terbaru dari video klip official Tokyo Revengers. Mudah-mudahan semua pembahasan di video tersebut tidak dikopi dan dicontek sama persis lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.